Mungkin Bunda di rumah bingung ya, kira-kira vitamin dan mineral apa nih yang dibutuhkan selama menjalani program hamil. Secara kan vitamin itu banyak banget ya mereknya dan juga kandungannya itu macam-macam. Karena dengan mengkonsumsi vitamin maupun mineral yang benar ya, itu memiliki peranan yang cukup penting nih Bun untuk meningkatkan kesuksesan program hamil itu sendiri. Serta agar kehamilan itu bisa sehat baik bundanya ataupun janinnya nanti. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa nih subscribe dulu ya channel Dr. WSP. Jadi, kalau saat program hamil itu tubuh kita sedang dalam kondisi yang nggak sehat, kurang siap, ataupun mungkin kurang nutrisi nih, itu biasanya akan sangat sulit nih untuk menunjang program hamil itu sendiri. Karena bisa saja ada masalah dari kesuburan, tentu ya kehamilan jadi lebih sulit didapatkan kalau ada memang masalah di kesuburannya. Sedangkan tubuh yang sehat dan kuat itu adalah kunci untuk kita mensukseskan program hamil itu dan untuk kita memiliki momongan. Asupan vitamin dan juga mineral baik dari makanan atau suplemen gitu ya atau dari buah-buahan itu membantu menjaga kesehatan tubuh sekaligus bisa menjadi salah satu cara cepat untuk hamil. Jadi vitamin dan mineral ini dikonsumsinya berlaku tidak hanya bagi wanita saja ya, termasuk juga bagi pria. Wanita dan juga pria, mereka kan pasangan nih. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang mengkonsumsi vitamin dan mineral ini. Vitamin pertama nih yang bagus untuk program hamil yaitu vitamin D. Karena vitamin D dikenal nih dapat menjaga kesehatan tulang, otot, gigi, serta meningkatkan imunitas di dalam tubuh. Dan juga vitamin D tentu saja ya bermanfaat sebagai vitamin penyubur kandungan untuk yang sedang promil. Wanita-wanita yang kekurangan vitamin D itu biasanya beresiko mengalami endometriosis. Udah pernah nih saya bahas tentang endometriosis pada video-video sebelumnya. Endometriosis itu merupakan salah satu penyebab wanita mengalami kesulitan untuk hamil. Sedangkan apabila pria yang mengkonsumsi vitamin D ini itu akan membantu nih meningkatkan kadar hormon testosteron, meningkatkan kualitas sel sperma yang dihasilkan baik dari jumlahnya, bentuknya, serta gerakannya tuh jadi lincah nih sel spermanya. Vitamin D itu bisa didapatkan ya dari suplemen. Cuman selain dari suplemen, kalian juga bisa mendapatkan dari minuman dan juga makanan. Contohnya dari susu, kemudian dari telur, dari daging, dari jamur nih bagi yang vegetarian, dari ikan gitu ya, minyak ikan, ataupun kalian bisa nih dibantu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Yang kedua itu adalah asam folat. Para bunda ini biasanya tidak asing lagi ya dengan yang namanya asam folat. Apalagi untuk yang pernah hamil atau pernah promil nih sebelumnya. Pasti biasanya dokter menyarankan kalian untuk mengkonsumsi si asam folat ini. Dan memang American Pregnancy Association juga menganjurkan nih wanita-wanita pada usia subur untuk memperoleh asupan dari asam folat itu kira-kira sebanyak 400 mikrogram. Vitamin B9 atau asam folat ini itu bisa dikonsumsi setiap hari untuk mendukung program hamil dan juga membantu meningkatkan kesuburan. Selain untuk promil, asam folat ini juga penting ya selama kehamilan ya bun, karena vitamin ini bisa membantu produksi sel darah merah untuk memenuhi kebutuhan darah yang meningkat pada saat hamil. Selain itu ya, si asam folat ini juga baik nih untuk menurunkan resiko terjadinya kecacatan pada bayi. Sedangkan pada pak suami ya, si prianya, si asam folat ini bermanfaat untuk menghasilkan sperma yang sehat. Mulai dari bentuknya atau morfologinya nih ya, kemudian jumlahnya juga akan dipengaruhi oleh asam folat. Makanan yang mengandung vitamin B9 ini atau si asam folat ini banyak ya teman-teman. Di antaranya ada buah alpukat, kemudian buah jeruk, kemudian daging ayam, telur, buncis, bayam, brokoli, bahkan di hati sapi juga bagus tuh.
Vitamin yang ketiga adalah vitamin B6. Vitamin B6 ini memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya untuk menurunkan kadar yang namanya homosistein di dalam tubuh. Sebenarnya apa sih homosistein ini? Jadi, homosistein ini merupakan salah satu asam amino nih yang ada di dalam tubuh kita dan letaknya itu ada di dalam aliran darah. Kelebihan asam itu akan berdampak buruk loh pada masa subur wanita. Oleh karena itu, penting ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya akan vitamin B6-nya seperti daging ayam, hati sapi, ikan-ikanan. Banyak ya jenis ikan boleh dikonsumsi. Sayuran hijau, alpukat, ataupun buah pisang nih yang sering banget kita temui di dekat kita. Yang keempat itu adalah vitamin C. Vitamin C udah tahu ya sebagai sumber antioksidan yang tinggi dan baik banget nih karena antioksidan bisa menangkal radikal bebas tentunya. Pada si pria atau pak suami ya, mengkonsumsi suplemen yang mengandung vitamin C itu akan meningkatkan jumlah dan juga pergerakan alias si motilitasnya sel sperma. Selain itu bisa juga mengurangi jumlah sperma yang rusak. Nah, semakin baik ya kualitas sperma yang diproses dan juga proses ovulasi yang baik dan lancar setiap bulannya, maka peluang untuk terjadi kehamilan atau pembuahan bagi pasangan yang sulit hamil tadi akan makin besar. Sedangkan pada wanita ya, vitamin C ini akan membantu nih menguatkan si dinding-dinding pembuluh darah yang bisa juga melawan infeksi yang siapa tahu nih infeksi itu terjadi di daerah reproduksi bisa mengganggu proses pelepasan dari sel telur atau ovulasi tadi. Dengan vitamin C itu bisa teratasi. Nah, asupan dari vitamin C ini bisa diperoleh dari banyak ya teman-teman bahan makanan. Yang paling sering kita temui adalah jeruk, buah mangga kalau lagi musim itu banyak banget ya di sekitar kita. Kemudian tomat, udah murah, banyak juga nih sekitar kita nggak kenal musim nih si tomat. Stroberi, kacang polong, dan kentang itu juga bagus untuk dikonsumsi. Yang kelima itu adalah vitamin E. Vitamin E itu bermanfaat nih untuk menebalkan dinding rahim yang terlalu tipis agar bisa cepat hamil. Karena kalau dinding rahim terlalu tebal juga nggak boleh. Yang bagusnya itu dinding rahim yang ideal. Dinding rahim yang ideal ini akan sangat penting nih dalam proses pembuahan dan semoga terjadi kehamilan itu cepat. Selain itu, vitamin E ini juga bisa membantu nih mengatasi yang namanya PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome. Tentang PCOS udah beberapa video nih saya bahas, boleh silahkan dicek. Yang dimana si PCOS ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan bisa memperlambat terjadinya metabolisme pada wanita tersebut. Konsumsi vitamin E itu dapat membantu meningkatkan jumlah sperma dan juga motilitas alias pergerakan dari sperma itu sendiri. Dia juga bisa membantu untuk menurunkan jumlah sel sperma yang rusak. Kalian bisa menemukan si vitamin E ini dari beberapa makanan ya seperti alpukat, ubi jalar, sayuran hijau, kacang-kacangan seperti kacang almond ataupun kacang tanah. Selanjutnya yang keenam itu adalah jenis mineral yaitu zinc. Zinc ini merupakan salah satu mineral untuk pria yang mengalami masalah kesuburan. Pria itu harus memenuhi kebutuhan mineral si zinc ini agar dapat mengalami peningkatan kadar hormon yang namanya hormon testosteron tadi. Dan jumlah sel sperma yang diproduksi itu juga harus meningkat. Nah, dengan terjadinya peningkatan motilitas sperma, jumlah sperma yang diinginkan, kemudian bentuknya juga normal secara signifikan, maka akan meningkatkan peluang untuk kehamilan. Nah, yang ketujuh itu adalah kalsium. Berdasarkan AKG dari Kementerian Kesehatan Indonesia, wanita yang ingin hamil itu sangat disarankan untuk memenuhi asupan kalsium setidaknya 1000 mg per hari. Tidak hanya untuk pertumbuhan tulang dan gigi ya kalsium ini, kalsium juga bermanfaat nih untuk perkembangan hati, saraf, dan juga otot pada janin selama kehamilan. Jadi janin itu dalam kehamilan itu kondisinya sangat sehat.
Kalian bisa menemukan banyak makanan yang mengandung kalsium. Udah tahu ya, yang pertama susu dan turunan-turunannya. Keju lah, yogurt gitu ya. Sayuran hijau itu juga ada kalsiumnya, sereal. Kemudian kacang-kacangan seperti olahan dari kedelai, termasuk tahu dan tempe. Yang kedelapan itu adalah zat besi. Wanita yang kekurangan zat besi itu bisa mengalami yang namanya anovulasi atau ovariumnya itu gagal melepaskan sel telur yang sudah matang. Jadi kekurangan zat besi ini bisa membuat juga nih sel telur yang ada di dalam indung telur tadi menjadi melemah, sehingga kualitasnya itu mengalami penurunan atau mungkin bahkan sel telurnya itu nggak dapat hidup. Bahkan apabila nih terjadi pembuahan, kalau kondisi ini terjadi, maka akan membuat sel-sel janin itu tidak membelah dan tidak tumbuh dengan baik selama di dalam kandungan. Jadi zat besi ini sangat penting sekali dikonsumsi ya. Lihat aja tuh ada beberapa video saya tentang zat besi ini. Yang kesembilan, ini mungkin jarang nih teman-teman dengar, yaitu koenzim Q10. Koenzim Q10 ini itu sebagai antioksidan juga nih teman-teman, dan juga memiliki manfaat nih untuk mengatasi ketidaksuburan pada pria terutama. Karena dengan mengkonsumsi si koenzim Q10 ini itu dapat meningkatkan kualitas sperma, terutama dari jumlahnya, pergerakannya, dan juga kalian bisa menemukan koenzim Q10 ini selain dari suplemen gitu ya, itu dari makanan seperti daging merah, ikan-ikanan, sayuran hijau, dan juga kacang kedelai. Nah, saran saya ya, tetap diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Perlahan lifestyle kita ubah menjadi ke arah yang lebih baik. Olahraga rutin, perlahan tapi pasti tetap olahraga. Istirahat yang cukup. Dan yang paling penting nih, jangan stres ya kalau ditanyain sama tetangga, sama saudara, atau bahkan mungkin sama mertua kalian, kapan hamil gitu ya. Udah, jangan stres, biarin aja, bilang aja, minta doanya ya gitu. Jadi gak usah dianggap pusing nih omongan-omongan mereka. Kesimpulannya, salah satu langkah ya dalam promil ini adalah mengkonsumsi vitamin dan mineral yang dapat membantu meningkatkan kesuburan agar cepat hamil. Dikonsumsi oleh si pak suami ataupun oleh si istrinya, dua-duanya konsumsi. Nah, yang kedua, selain dari makanan, kebutuhan vitamin dan mineral ini supaya kalian bisa cepat hamil, itu bisa nih dibantu melalui konsumsi suplemen-suplemen yang mengandung vitamin tersebut. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat ya, dimanapun kalian berada. Yang menginginkan Karis 2, kita doakan sama-sama semoga bisa segera memiliki momongan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, subscribe nih.